Lu pikir lu kasih tau musuh-musuh gue tuh ya, siapa Fitri anak durhaka ya, siapa lagi tuh lah gerombolannya. Lu pikir dia gede tuh gede sendiri, kagak gue susuin, kagak gue kasih makan, ah? Lu pikir tuh anak pinter sendiri, bukan karena dari gue sekolahin, bukan karena dari gue les. Lihat, emang lu lihat kalau gue kesana diem, hah? Emang tuh anak aja kebanyakan bohongnya. Terus kalian lihat kan, dia kabur dari rumah aman, badannya montok banget. Itu makan apa? Makan angin. Makan angin, dia badannya montok banget, bajunya bagus-bagus tuh dari siapa? Dari siapa? Hah? Menang meteng gitu. Emang kalian pikir si Loli teriak-teriak di rumah aman, Ini sekamar sama open BO, sekamar sama yang kena HIV? Bohong, orang dia sekamar sendiri. Dia loh sekamar sendiri di rumah aman. Gue ini masih jadi ibunya, gue ini masih jadi walinya, gue tahu semuanya. Gimana sih? Nih, kita herbal atau dengan musuh-musuh gue yang gila-gila itu nggak bisa. Gue ya gue, kalian ya kalian, musuh-musuh gue ya musuh-musuh gue. Nggak bisa kan? Nih. Nih baca ya, baca. 7,6 miliar, tanah 700 meter persegi tuh. Enak gini guys kalau punya masalah tuh. Tapi memang apa levelnya beda-beda sih ya. Kalau gue kan memang sudah biasa tertimpa masalah, jadi gue sudah tahu bagaimana harus menghadapi masalah. Tuh. Tuh. Masalah terberat dalam hidup gua atau cobaan terberat dalam hidup gua itu ketika gua kehilangan kedua orang tua gua di masa muda. Itu adalah cobaan terberat guys ya. Kalau kalian masih punya orang tua, jaga, kasihi, sayangi. Jangan sampai kayak gua, yatim piatu di usia muda, meninggalnya juga dalam keadaan sakit. Bokap gue meninggal dalam keadaan habis sholat Jumat, nggak ada woro-woro dulu. Nah, itu lebih sakit guys, itu lebih sakit dibanding masalah yang sedang gue hadapi sekarang ini. Paham kalian ya? Jadi masalah kayak begini mah, aduh guys. Kalau musuh-musuh gue, mereka pikir dengan masalah ini gue bikin gue down. No, tidak. Gue permudah jalan kalian semua. Enak-enakan sih jalan-jalan sama pacarnya, anaknya nggak diurusin. Hey, buka mata musuh-musuh gue, buka mata kalian. Setiap tahun malam tahun baru memang gue tidak pernah ada di Indonesia. Gue selalu pergi sama anak-anak gue. Kebetulan gue punya pacar di penutupan akhir tahun. Ya kenapa nggak dia ikut? Kok masalah? Kok saya netizen yang nggak suka sama gue? Kalian cek, setiap tahun pergantian tahun gue pasti jalan-jalan. Nggak mungkin gue nggak jalan-jalan. Ada lagi si anak buahnya babunya si Rama Ulen. Jalan-jalan bisa, ngurus anak nggak bisa. Lah terus gue jalan-jalan emang nggak bawa anak itu? Emang Aska Arkana nggak gue bawa itu tahun baru? Kan kalian lihat. Kecuali gue perginya berduaan doang sama Matthew. Baru kalian bisa bilang gini, emaknya sibuk pacaran, anaknya nggak diurusin. Itu baru. Kalau orang gue perginya, adik gue ajak, pacar adik gue ajak, tim gue ajak, anak-anak gue ajak, pembantu gue ajak. Terus gimana maksudnya? Dokter Oki mana? Dokter Oki ada di rumahnya. Si Bems tuh lagi sakit demam. Ternyata mau tumbuh gigi. Jadi dokter Oki sebagai orang tua pertama kali baru punya anak, dia was-was. Mana? Gak usah ngajarin gue deh how to be parenting yang good. Terus kalau gue ada masalah, gue gak boleh happy-happy gitu. Gue harus merenung sesuai sama yang kalian inginkan musuh-musuh gue. Enak aja. Kalau gue gak punya anak dua mungkin. Nah, anak gue masih ada dua Aska Arkana. Emaknya kebanyakan merenung, yang ada anaknya kagak keurus yang dua. Blon. Suka-suka gue lah, gue mau jalan-jalan kayak gue mau shopping, suka-suka gue.
Kalian kalau mampu urusin si Laura, Loli, ambil. Kalau komen gampang banget netizen. Ya iyalah, anaknya kan nyontoh maknya. Lu pikir gue kalau melakukan hal yang buruk-buruk depan anak gue? Lu pikir kalau gue mau melakukan hal yang endul-endul depan anak gue? Lu pikir kalau gue mau ngapa-ngapa? Lagian gue ini udah tua guys, udah 38 tahun. Kalau gue mau pacar-pacaran emang kenapa? Kalian pikir ini gue anak muda apa gimana sih? Gak boleh pacar-pacaran? Udah tua. Gue 38 tahun. Kalau gue mau pacar-pacaran ya emang kenapa? Ini lagi keluarga Rama SS Uler sibuk ngurusin gue pacaran, sibuk ngurusin gue ini, katanya anak ditelantarkan. Sampai ini atau orang ditelantarkan dalam bidang yang mana? Ditelantarkan dalam segi mana? Coba gue mau tahu. Dari bayi, dari dalam kandungan nih ya, baru ditiup sama Allah nih. Gue kasih tuh jabang bayi di perut lo ya. Sampai umur 16 tahun. Gue sekolahin, gue kasih makan, badannya sampai gede begitu tuh si Loli. Bisa nginjek London, gue ajak jalan-jalan, liburan sebelum ada kasus ini. Kan kalian punya mata. Bagaimana gue ajak anak-anak gue liburan? Kan kalian punya mata. Segala hobinya Loli itu, ya, gue bisa adain. Kan kalian punya mata. Kalian compare sama 5 bulan dia di rumah aman. Kalian nggak bisa lihat tuh dari jabang bayi sampai umur 16 tahun gue rawat. Kalian compare-nya sampai 5 bulan di rumah aman. Kan kocak, lucu gitu. Ya kalau di rumah aman 5 bulan ya emang dia wajib di situ, kan dia lagi berkasus hukum. Aneh. Pikiran orang Indonesia tuh gelap mata sama budek. Lu pikir, lu kasih tau musuh-musuh gue tuh ya, siapa Fitri anak durhaka ya, siapa lagi tuh lah segerombolannya. Lu pikir dia gede tuh gede sendiri, kagak gue susuin, kagak gue kasih makan, Lu pikir tuh anak pinter sendiri, bukan karena dari gue sekolahin, bukan karena dari gue les. Banyak 5 bulan, enggak dilihat. Emang lu lihat kalau gue kesana diem-diem? Emang tuh anak aja kebanyakan bohongnya. Terus kalian lihat kan, dia kabur dari rumah aman, badannya montok banget. Itu makan apa? Makan angin. Makan angin dia, badannya montok banget, bajunya bagus-bagus. Tuh dari siapa? Dari siapa? Nang meteng-teng gitu. Emang kalian pikir si Loli teriak-teriak di rumah aman, ini sekamar ya? Sama Open BO, sekamar sama yang kena HIV? Bohong, orang dia sekamar sendiri. Dia loh sekamar sendiri di rumah aman. Gue ini masih jadi ibunya, gue ini masih jadi walinya, gue tahu semuanya. Gimana sih? Nih, kita herbal. Diminum dulu biar gak gembrot. Nah, ini nih, jadi ya kali anaknya kita Mirzani di rumah aman dicampurin sama anak-anak yang lain. Otaknya dijalanin, guys. Otaknya dijalanin, guys. Lu pikir gue nggak punya uang buat beli tuh rumah aman? Percaya aja kalian. Di rumah aman, aku digabungin sama yang Open BO yang kena AIDS. Nggak ada. Dia di kamar sendiri. Kerjaannya kagak ada kegiatan pula di sana. Kerjanya cuman entahlah ngapain sampai dia punya handphone diem-diem. Entah juga siapa yang masukin tuh handphone juga, bertanya-tanya gue juga. Kalian mau nyala-nyalahin gue? Mau nyala-nyalahin di bagian yang mana? Lu sih waktu anak pulang nggak dibukain pintu. Siapa yang mau bukain pintu? Siapa yang mau bukain pintu? Orang dia aja bawa kamera. Orang, lu lihat, lu datang ke rumah gue, lu lihat CCTV di depan jalanan gue tuh ada 2. Jadi kelihatan dia datang sama siapa. Dia datang selalu sama Kang Semir. Dan gue tahu karena terlihat di CCTV. Terus tiba-tiba kucuk-kucuk gue bukain, oh Loli sayang, welcome home gitu. Bener kan? Kalau memang itu anak bener mau pulang, kenapa itu anak nyempetnya ngerekam, sempet ngerekam pembicaraan tuh anak sama adik gue Edo? Logikanya, kalau emang itu anak pure mau pulang, ya, kalau anak itu pure mau pulang, kok ada lo rekaman dia lagi ngomong sama adik gue depan pintu? Ayo, pikir dulu deh yang diposting sama si Fitri anak durhaka pengusaha halu itu. Kok bisa ada rekamannya kalau tuh anak betul-betul pengen pulang ke rumah, bertemu adik-adiknya, tidur lagi di kasur yang enak, di kamar yang enak, fasilitas yang lengkap. Pikir, pakai otak. Benci boleh, bodoh jangan. Selalu kan gue bilang begitu.
Netizen ini kalau komen, kenapa anaknya pulang nggak dibukain pintu? Lah, lu lihat dulu, denger kan ada rekaman. Berarti dia pulang untuk apa? Untuk apa dia pulang? Gue mau tanya. Nah, kalian ini kan pinter-pinter, sama musuh gue ini kan pinter-pinter semua ini. Aduh, capek banget, capek banget, capek banget. Kok bisa tuh lo ada rekaman? Kok bisa dia balik pas lagi nggak ada gua? Itu dia balik kan lagi pas nggak ada gua. Tapi handphone gua itu tertaut sama CCTV di rumah. Adik gua telepon, kak, ini ada Loli. Coba bentar, kakak cek dulu CCTV. Oh ya bener, di ujung ada Kang Semir. Di ujungnya lagi ada kakaknya siapa tuh? Kang Semir tuh yang mukanya butek banget itu tuh. Terus ngapain dibukain pintu? Pertama, yang punya rumah juga nggak ada. Yang punya rumah nih Nikita Mirzani ini nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba kok ada suara rekaman. Suara rekaman kok bisa ada? Berarti apa? Berarti apa? Tapi kamu kalah, nggak ada, gue kalah. Kalah dalam segimana gue? Nggak ada. Yang kalah tuh kalian. Makanya kurang cerdik, harus cerdik main. Kalau mau berperang sama gue tuh harus pinter. Harus pinter. Nggak bisa kalian kalau nggak pinter tuh ngadepin gue tuh sulit guys. Serius. Kalian tuh kalau mau menghadapi Nikita Mirzani tuh harus pinter, harus cerdik. Tambah kening biasanya. Sekarang kalian kalau lihat gue biasa aja, ya memang gue begini. Gue tuh nggak suka punya masalah berlarut-larut. Mending gue kerja, mending gue ngasilin duit. Biar gue bisa ajak anak-anak gue liburan lagi, bikin kalian senyo lagi, bikin kalian gregetan lagi sama gue. Gue orangnya begitu guys. Keterangan kan kekuratan nomor rekening salah. 1 salah. 1 betul. Kok nggak mau sih?